Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Abu Saipulo. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri Discord bot di mana kita akan membuat user info ya. Pertama kita buka info.js ya. Kemudian kita cari di bagian sini ya. Ada else if args1 sama dengan user. Nah, ini jika misalkan komennya adalah info, kemudian diikuti dengan argumen yang kedua yaitu user gitu ya. Nah, sebelumnya di sini ada message.channel.send username dan di sini memanggil username dari author atau pengirim komennya gitu ya. Nah, sekarang kita akan gunakan sama seperti bot info ya, yaitu message embed. Buat seperti ini, const embed user sama dengan new message embed. Kemudian di sini kita set title-nya. Title-nya di sini saya akan menampilkan username dari usernya ya. Caranya gimana? Yang pertama adalah kita harus tangkap dulu user ya. Jadi nanti konsepnya adalah pemanggilnya seperti ini, prefix info ya, kemudian user. Nah, jika saya hanya mengetikkan seperti ini ya, info user, maka yang akan ditampilkan adalah info dari yang mengirimkan message-nya ya, atau author di sini. Tapi saya ingin mengetahui misalkan informasi dari user yang lain ya. Jadi di sini saya akan buat juga jika ada yang di tag ya. Misalkan seperti ini, info user pipbot v2. Jadi nanti yang ditampilkan bukan lagi informasi dari user yang mengirimkan pesan, melainkan informasi dari user yang di tag ya. Oke, kita kembali ke codingan kita. Nah, di sini kita akan tangkap dulu ya. Di sini let mention ya. Saya buat seperti ini. Ini bebas saja untuk nama variabelnya, silakan. Nah, di sini saya akan mengambil user yang dimension ya. Itu gimana caranya? Caranya adalah kita panggil msg.mentions.users.first. Nah, ini akan memanggil user yang dimension. Nah, kalau misalkan tadi ya tidak ada user yang dimension, saya akan isi dengan msg.author ya. Nah, jadi di sini tanda pipe 2 ini adalah atau ya kalau di JavaScript. Jadi kalau misalkan tadi saya men-tag user yang akan dicari informasinya, itu otomatis dia akan mengambil dari yang ini ya, message.mention.user.first. Tapi kalau misalkan tidak ada yang di tag usernya, maka saya akan gunakan message.author ya, atau yang mengirimkan pesannya gitu. Selanjutnya, sebelum saya masukkan ke message embed ya, kita hapus dulu title-nya ya. Seperti ini dulu, kita console.log dulu ya. Console.log mention ya. Nah, kita lihat ya, yang dipanggil itu seperti apa jadinya. Oke, kita buka terminal. Kemudian ketikkan nodemon spasi titik untuk menjalankan botnya. Titik koma info spasi user. Nah, kalau kita lihat di sini ya, karena kita tadi tidak men-tag user yang akan cari informasinya, otomatis botnya akan mengambil autornya ya, atau yang mengirimkan komennya gitu. Nah, di sini kita lihat ada data ID, ada juga keterangan bahwa ini bukan bot ya. Di sini bot false. Kemudian juga ada sistem, ada flags. Nah, ada usernames ya. Nah, ini username kita ya, autornya. Kemudian ada diskriminator dan juga ada avatar di sini ya. Selanjutnya adalah kita nggak akan pakai langsung seperti ini ya. Di sini kan sudah, walaupun di sini sudah ada ID gitu ya, ada username gitu. Tapi juga saya ingin menampilkan row-nya nanti ke depannya gitu ya. Nah, jadi saya nggak akan langsung pakai seperti ini, tapi saya akan cari ya. Jadi kita akan cari dulu di dalam guild-nya atau di dalam servernya itu members dengan user ID yang tadi kita sudah tangkap ya.
yang ini nih, user ID ini gitu. Caranya gimana? Kita buat saja seperti ini, misalkan ya, let member sama dengan msg.guild.members ya. Kita akan cari members di dalam server Discord-nya. Itu kita cage, kemudian kita get. Kemudian dia butuh satu parameter untuk mencarinya, yaitu kita bisa gunakan ID ya. Mention ya, karena di sini tadi kita akan mengambil dari mention. Kemudian kita ambil ID yang ini ya. mention.id gitu. Nah, ini dia untuk membernya. Kemudian kita coba console.log member ya. Kita hapus yang mention ini. Oke, kita restart. Nah, kita buka kembali di server Discord kita ya. Kemudian saya ketikkan info spasi user. Kita kembali ke codingan kita. Nah, di sini tadi ya ada user. Saya coba tarik dulu. Nah, sebelumnya kan hanya ini ya. User, kemudian ada ID, kemudian bot, system, flag, username, discriminator, dan avatar. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini sudah lebih lengkap lagi. Kita bisa mengambil nickname. Kita bisa mengambil roles ya. Namun di sini kita lihat nickname kita tidak set, roles juga tidak kita set gitu ya. Juga kita bisa melihat tanggal kita join ya di dalam server Discord-nya. Di sini sekarang kita akan coba ya, kalau misalkan saya tag gitu, yang akan saya cari gitu. Caranya gimana? Saya coba aja ya. Info user, kemudian kita tag ini. Misalkan saya mau cari informasi tentang yang ini ya. Walaupun ini sebetulnya kita bisa tinggal langsung aja info bot gitu ya. Tapi kita akan coba anggap saja ini adalah user yang lain gitu ya. Nah, seperti ini. Kita coba buka lagi. Nah, sekarang username yang diambil itu adalah pipbot v2, bukan lagi pips ya. Nah, ini sudah mengambil dari username yang di tag tadi gitu ya. Selanjutnya adalah kita akan coba masukkan beberapa informasi berikut ini ke dalam message embed-nya ya. Yang pertama yaitu title. Ya, di sini set title. Set title saya akan isi dengan username ya. Nah, username dari member berarti ya. member.user ya, karena kalau kita lihat di sini ya, member itu kan semua datanya, kemudian kita masuk ke dalam user, kemudian kita ambil yang ini username ya. Nah, berarti di sini kita tulis username. Nah, ini untuk title ya. Coba kita kirimkan ya ke server Discord-nya, message.channel.send. Kemudian saya kirim embeds ya. Yang dikirim adalah embed user ya. Nah, seperti ini ya. Kita juga sudah bahas ini di video sebelumnya. Nah, kita lihat botnya sedang merestart. Bot sudah online, kita kembali ke server Discord kita. Kita akan tulis titik koma info user. Nah, kita lihat ya, pips ya. Di sini dia langsung, karena tidak saya tag user yang akan saya cari, otomatis yang mengirimkan komennya yang akan ditampilkan ya. Kalau saya tag, saya ganti prefiksnya jadi tanda seru, info user at pipbot v2. Tuh ya, sekarang kalau kita lihat title-nya jadi pipbot v2 gitu ya. Kita kembali ke codingan kita ya. Di sini supaya lebih jelas ya, kita bisa gunakan saja backtick di sini ya. Terus saya mau panggil $ gitu ya. Di sini supaya memanggil variabel, tapi kita juga akan gabungkan dengan string. Di sini jadi information gitu ya. Kita tambahkan kata information di belakangnya. Jadi nanti mungkin tulisannya, kalau tadi saya mengirimkan tanpa mentag, itu tulisannya akan jadi pips information gitu ya.
Nah, selanjutnya setelah itu saya juga mau add field ya. Kita pakai add field. Kita tambahkan nih informasi yang mau dimasukkan. Nah, ini bebas sebetulnya. Kalian boleh menambahkan apapun ya. Misalkan saya mau tambahkan di sini yang pertama ada ID, kemudian ada juga mungkin nanti kita butuh nickname ya. ID, nickname, juga misalkan saya mau tambahkan role nanti ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, tadi saya men-tag yang pipbot v2, otomatis dia akan diberikan role ya, sesuai dengan username-nya ya, biasanya itu secara default. Nah, kalau kita lihat di codingan kita ya, yang tadi sebelumnya yang saya console log member, itu ketika saya men-tag pipbots, otomatis ya, row-nya akan keluar juga nih ya. Ada ID dari row-nya. Nah, ini nanti kita bisa tangkap juga. Nah, kita bisa hapus dulu yang console ini ya, console.logMember. Selanjutnya, saya akan panggil yaitu ID ya. Di sini pertama ada name-nya ya. Di sini kita bisa masukkan misalkan ID gitu ya. Atau biar lebih jelas user ID misalkan. Kemudian ya di sini saya akan memasukkan user ID-nya berarti member.user.id ya. Seperti ini. Kemudian, nah ini kalau add field itu dia ada parameter yang ketiga sebetulnya. Ini boleh diisi, boleh tidak. Defaultnya adalah false ya. Dia tipenya boolean, di mana dia menanyakan inline katanya ya. Kalau misalkan saya tulis true di sini ya, true, maka dia akan membuat ketika ada field yang lain, field tersebut akan sebaris gitu dengan field yang kita definisikan sebelumnya gitu. Nah, kita akan coba lakukan itu ya. Kita bisa copy aja yang ini ya. Kita tambahkan field yang kedua yaitu misalkan nickname di sini ya. Nickname. Untuk mengambil nickname, kita masuk ke member, tapi kita tidak masuk ke user karena nickname ada di luar user ya. Kalau kita lihat di sini ya. User ini nickname nih. Berarti kita tinggal langsung tulis member.nickname ya. Seperti ini kita akan coba ya. Buka lagi di server Discord kita. Nah, kita akan coba ya. Di sini tanda seru info user gitu. Oke, ada error sepertinya. Kita lihat di sini. Oh, ini dia. Message embed field values must be not empty string. Nah, kenapa ini? Karena tadi ya nickname-nya dia adalah null nih ya. Di sini kita bisa gunakan saja ternary ya. Caranya gimana? Caranya adalah kita bisa buat seperti ini. Ada nggak gitu nickname-nya ya? Kalau ada, itu tampilkan member.nickname. Kalau tidak ada, itu kita tampilkan saja null gitu ya. Tapi dalam bentuk string. Nah, seperti ini ya, menggunakan pengkondisian ternary ya. Jadi kalau ada nickname-nya ya atau tidak null gitu, maka tampilkan. Kalau tidak ada, tulis saja null gitu. Oke, harusnya sekarang tidak error ya. Kita akan buka kembali di server Discord kita. Saya tulis lagi tanda seru info user. Nah, sekarang kita lihat, oh, tapi tidak inline ya. Nah, ini kenapa? Kita akan cek lagi. Mungkin di sini harus ditambahkan true juga ya. Nah, kita tambahkan saja dulu true. Kita lihat ya. Kita akan coba tanda seru info user. Nah, dia inline ya, sebaris tuh. Sekarang ada user ID, kemudian di sampingnya ada nickname. Ya, nickname-nya null karena saya tidak set di sini ya. Untuk set nickname di sini ya, set a server nickname. Saya tulis misalkan di sini Afif Syaipullah gitu ya. Nah, kalau seperti ini, saya tulis lagi tanda seru info spasi user. Tuh, otomatis nickname-nya berubah ya, jadi Afif Syaipullah ya. Di sini pun dia berubah nih nickname-nya ya.
Oke, kalau misalkan saya tag yang lain, tanda seru info user, ya kebetulan di sini membernya hanya ada saya dan juga botnya ya. Saya tag aja botnya. Ini juga bisa ya. Tuh ya, di sini dia otomatis nih menampilkan pipbot v2 information, kemudian user ID. Di sini user ID dari botnya ya. Ada nickname ya. Nickname-nya 0. Oke, itu dia untuk menampilkan informasinya. Selanjutnya saya akan tambahkan modifikasi beberapa hal. Yang pertama saya akan tambahkan di sini ya, seperti bot info ya. Kalau saya ketik di sini tanda seru info spasi bot, itu kita menampilkan juga thumbnail ya, thumbnail untuk avatar dari botnya kan ya. Nah, di sini pun saya sama akan menampilkan ini. Kemudian juga kita akan tambahkan juga yang menggunakan komennya gitu ya. Di sini komen use by siapa. Dan juga kita akan coba ubah warnanya ya. Yang di sini belum berwarna, kita akan coba ubah itu. Oke, nah, pertama kita akan set dulu warna ya. Di sini set color. Kemudian, nah ini saya sudah siapkan satu warna ya. Di sini warna kuning ini. Silakan kalau kalian mau ikutin heksanya FFB319 ya. Nah, ini set color sudah. Terus saya mau tambahkan footernya ya. Footernya kita bisa copy aja dari sini ya, karena dia sama. Nah, kita hapus titik komanya, kita tambahkan footer ya. Thumbnail berarti di sini saya tambahkan dot set thumbnail. Kemudian thumbnailnya kita ambil dari mana? Kita ambil dari ya, di sini member dot user dot display avatar URL ya. Nah, seperti ini kita akan coba ya, restart info user. Oke, nah ini dia ya, warnanya sudah jadi kuning ke oren-orenan. Kemudian juga untuk komennya itu digunakan oleh Pips katanya. Nah, ini juga ada avatar atau user profile dari saya ya di sini, karena saya tadi tidak men-tag. Coba kalau saya tag ya. Saya tag info spasi user. Di sini saya tag @pipbot v2 ya. Tuh ya, sekarang thumbnailnya berubah jadi punyanya Pipbot. Kemudian user ID-nya juga sudah sesuai. Di sini title-nya juga sudah sesuai. Tapi untuk comment use-nya, karena yang menggunakan komennya adalah saya gitu ya, Pips. Jadi otomatis yang ditampilkan adalah yang ini gitu ya. Comment used by Pips gitu. Oke, itu untuk modifikasinya. Selanjutnya yang akan saya tampilkan adalah role ya. Kita akan coba tangkap dulu di awal ya. Dimana untuk mendapatkan role-nya itu kita bisa tulis member dot underscore roles ya. Nah, seperti ini. Jadi member dot underscore roles ini mengambil ID roles-nya ya. Mungkin saja gitu ya. Untuk role ini kan dia tadi bentuknya adalah array. Berarti dia memiliki banyak value ya, atau nilai nantinya. Mungkin seseorang itu bisa memiliki banyak role gitu kan. Nah, di sini kita akan for each ya. Kita akan gunakan pengulangan for each gitu. Yang di for each adalah ID-nya ya. Nah, di sini kan isi dari array-nya adalah ID role-nya gitu ya. Nah, sementara kita kan bingung gitu kalau misalkan menampilkan informasi kepada user, ini ID yang mana gitu, untuk role apa gitu kan. Nah, saya maunya menampilkannya adalah role-nya gitu ya. Nah, di sini saya buat aja misalkan let roles gitu ya. Kita buat string kosong saja. Kemudian nanti saya akan isi roles ini ya, bisa tulis tambah sama dengan, saya mau concat depannya pakai @, ya. Kemudian saya panggil $ kurung kurawal. Di sini saya cari nih message .guild ya, saya cari roles-nya. .roles berarti. Jadi semua role saya panggil yang ada di dalam guild-nya ya, atau di dalam servernya. Kemudian saya cage. Kemudian saya get ya. Get-nya berdasarkan apa? Berdasarkan ID ya.
Nah, yang mau saya tambahkan adalah name-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi message.guild.roles.catch.get ya. Jadi saya mau mengambil roles yang ada di dalam server Discord-nya berdasarkan ID ya. Kemudian yang saya ambil adalah name-nya nanti ya. Otomatis isi dari variabel roles yang sudah kita definisikan di awal itu akan berisi add, kemudian diikuti dengan nama role-nya gitu. Nah, seperti ini. Saya tambahkan spasi di belakangnya ya. Jadi kalau misalkan saya nggak kasih spasi, kalau row-nya banyak, nanti tulisannya jadi seperti ini. Add, misalkan di sini admin gitu ya. Dia nyatu gitu, add user gitu ya, dan lain-lain gitu. Maka dari itu saya berikan spasi. Oke, seperti ini ya. Kita akan coba. Berarti di sini kita tambahkan saja langsung add field. Kemudian namanya adalah roles gitu ya. Nah, ini pun bisa kita ubah ya supaya konsisten. Kita gunakan kapital untuk awalannya. Roles-nya saya isi di sini dengan roles ya, dari atas ini nih ya. Nah, yang ini kita masukkan ke sini gitu. Nah, ini kita tidak gunakan inline ya, biarkan saja seperti ini. Kita save ya. Saya coba tulis tanda seru info user. Nah, ini saya nggak punya role nih ya. Tuh, ada error nih. Kenapa? Tadi ya, dia nggak boleh kosong katanya. Berarti di sini kita bisa gunakan lagi seperti tadi ya, yang ini nih ya, ternary. Caranya gimana? Roles, tanda tanya, kalau ada, tampilkan roles. Kalau misalkan kosong, tulis aja 0 gitu ya. Nah, seperti ini, kita coba restart lagi. Kita tulis tanda seru info user. Tuh, sekarang roles-nya 0 ya, karena saya nggak punya role apa-apa. Tapi kalau saya coba cek yang info, spasi user, spasi, kita tag, pipbot v2, enter. Nah, dia punya role ini ya, pipbot v2 ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan di sini ya, roles, di sini add pipbots v2 gitu ya. Saya pengennya itu dia ngetag juga di sini ya. Nah, seperti ini gitu di dalam embednya. Itu gimana caranya? Kita coba ya. Akan saya perbaiki adalah, nah yang ini ya, dia bentuknya adalah string awalnya gitu ya. Harusnya kalau misalkan mau men-tag seperti itu, kita tidak perlu lagi tulis add di sini. Kemudian kita juga nggak perlu tulis lagi .name di sini. Jadi cukup cari aja role-nya gitu ya berdasarkan ID. Nah, otomatis kalau kita tampilkan seperti ini, dia otomatis akan men-tag nantinya ya. Di sini tanda seru info spasi user add pipbot v2 ya. Nah, tuh ya, sekarang row-nya sudah jadi tag seperti ini. Oke, kalau misalkan coba ya, saya akan buat satu row lagi. Ya, kalian bisa ke setting untuk servernya, kemudian klik roles, kemudian create role gitu ya. Saya mau buat admin misalkan di sini. Saya tambahkan warna kuning ya. Kita cari ke permission. Karena dia admin, gimana kalau kita centang aja administratornya ya. Oke, admin biasanya ada di paling atas ya. Nah, ini sangat mempengaruhi kalau misalkan nanti kita bekerja dengan Discord bot gitu ya. Kadang-kadang kenapa Discord bot tidak mau merespon gitu? Karena Discord bot ini posisinya dia ada di atasnya admin ya. Dia ada di atasnya admin, otomatis nih admin ini kan di bawahnya Discord bot. Discord botnya nggak mau diperintah sama admin gitu karena dia merasa bahwa role-nya lebih tinggi daripada admin gitu. Jadi kalau kalian pengen aman untuk pakai semua komennya gitu ya, kalian harus punya role yang di atasnya role botnya gitu ya. Oke, kita akan coba ya. Di sini saya tambahkan admin ya untuk saya. Oke, saya tulis info spasi user. Tuh, sekarang ada role admin ya. Kalau saya tulis juga misalkan seperti ini ya, saya tag diri saya sendiri.
itu sama aja gitu ya. Coba saya tambahkan untuk botnya ya. Saya tambahkan admin. Kita coba info spasi user. Kemudian kita tag botnya. Nah, otomatis tuh ya ada @pip bot Srivi 2, kemudian ada admin ya. Dia sudah ada 2 roles gitu. Nah, selanjutnya yang bisa kita tambahkan lagi nih ya. Saya akan tambahkan satu lagi ya. Kalau kita scroll ke atas tadi ada yaitu join timestamp nih ya. Ini kita bisa tampilkan juga ini ya untuk mengetahui kapan kita masuk ke dalam server Discord kita gitu ya. Nah, caranya gimana? Di sini kita tinggal panggil aja gitu ya. Add field berarti join to server add gitu ya. Saya panggil member dot join time stamp gitu ya. Nah, seperti ini untuk mengambil waktu join ke servernya. Namun ya, kita perlu perhatikan satu lagi, itu adalah ketika kita memanggilnya seperti ini adalah langsung memanggil Unix time ya. Nah, jadi saya nggak mau lakukan itu gitu ya, tapi saya akan menampilkannya itu dalam bentuk format tanggal yang bisa dipahami oleh kita sebagai orang awam gitu ya. Ya, dalam bentuk format tanggal seperti biasalah gitu. Nah, kemudian di sini saya akan masukkan yang tadi ya. Yang ini member.join timestamp ini tidak langsung, tapi kita akan coba kelola dulu. Ya, di sini saya tulis saja misalkan date join gitu ya. Sama dengan di sini new, kemudian date. Isinya apa? Isinya yang tadi ya, kita copy aja ke sini, kita paste member join timestamp. Kemudian kita ubah jadi to local string. Ya, kita convert dulu ya supaya lebih mudah dipahami. Kemudian kita akan tampilkan di sini ya. Join to server add gitu ya. Nah, di sini tadi date join ya. Nah, seperti ini ya. Kita restart botnya. Nah, kita panggil lagi ya. Tanda seru info spasi user. Nah, kalau kita lihat di sini ya, join to server add. Nah, ini ada jamnya ya. Ketika saya join ke dalam server Discord Pipcode Studio gitu ya. Kalau saya coba cek lagi yang botnya ya. Tanda seru info user add pipbot v2. Nah, kalau kita lihat ya, di sini untuk tanggal joinnya itu tanggal 9 ya, bulan 8, bulan Agustus 2021. Mungkin kalian juga membutuhkan info-info yang lain dari usernya, itu silakan kalian tambahkan saja ya. Tadi kalian bisa ambil dari ini ya, dari member ya. Silakan saja kalian console.log lagi membernya, kalian cari mau memasukkan informasi yang lain misalkan gitu ya, silakan gitu. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.